Ayam bukan mesin penghasil telur. Apa itu animal welfare dan kenapa peternakan perlu memahaminya? Kalau produksi telur ayam kita tiba-tiba turun misalnya, apa yang pertama kali kita lakukan? Biasanya kita cek pakannya, kita cek air minumnya, kita cek kesehatan ayam kita hitung lagi nutrisinya, dan itu semua benar. Tapi ada satu pertanyaan yang kadang-kadang kita lupakan atau terlupakan. Apakah ayam kita sudah nyaman? Nah, hari ini saya ingin sharing tentang satu hal yang menurut saya semakin penting dalam dunia peternakan, yaitu animal welfare. Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah ketika kita mendengar istilah animal welfare, mungkin sebagian dari peternak berpikir, wah, ini konsep dari luar negeri. Atau mungkin teman-teman berpikir atau peternak berpikir kalau terlalu memikirkan kenyamanan ayam, nanti biasanya produksi malah naik. Saya dulu juga melihat banyak hal dari sisi produksi. Karena kita peternak, kita harus menghitung berapa pakan yang masuk, berapa telur yang keluar, berapa persen produksinya. Nah, pasti itu pertanyaan yang sering muncul di percakapan antara peternak. Jadi, berapa moralitasnya, berapa biaya butir per butirnya, semua itu penting. Karena kalau kita tidak menghitung usaha kita bisa rugi. Tetapi semakin lama saya memelihara ayam, saya semakin melihat bahwa ada sesuatu yang tidak boleh kita pisahkan dari produksi, yaitu kondisi ayam itu sendiri. Coba kita bayangkan, misalnya ayam kita beri pakan yang sudah bagus misalnya. Nutrisinya sudah lengkap, air minumnya sudah tersedia. Tapi lingkungannya itu membuat ayam itu stres. Mungkin terlalu panas misalnya, atau terlalu padat, atau udara yang kurang baik sirkulasi di kandangnya, atau litter terlalu basah misalnya. Tempat minumnya bermasalah, atau ayam tidak mempunyai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Apakah cukup hanya mengatakan pakannya sudah bagus? Tentu itu tidak menjamin, karena kesehatan ayam bukan hanya persoalan apa yang masuk ke mulutnya. Lingkungan, ini yang menjadi penting adalah lingkungan tempat ayam hidup juga menjadi bagian dari kesehatannya. Disinilah kita mulai memahami apa itu animal welfare. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, bagi saya ya, setelah saya bercimpung di peternakan ayam gembira, animal welfare adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan hewan yang kita pelihara. Ayam harus mendapatkan pakan yang sesuai misalnya.
airnya cukup, lingkungannya juga layak, perlindungan dari penyakit dan cedera juga, dan kesempatan untuk melakukan perilaku yang memang alami bagi ayam. Nah, yang terakhir ini sangat menarik. Bagaimana perilaku alami ayam itu. Karena terkadang kita sebagai manusia mendesain kandang berdasarkan apa yang nyaman bagi kita. Mudah dibersihkan misalnya, mudah mengambil telurnya misalnya, mudah memberikan pakan misalnya, mudah menghitung ayamnya. Tetapi pernah gak kita bertanya apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh ayam-ayam kita? Kalau kita mengamati, misalnya kalau kita mengamati ayam-ayam kita, mereka itu suka mengais. Ya, mereka itu suka mengais, mereka suka mencari sesuatu di lantai misalnya. Ya, mereka juga bertengger, juga mereka membersihkan bulunya, mereka mandi debu, mereka seperti saat ini mematuk-matuk ya. Jadi mereka juga mencari tempat tertentu dan ketika mereka ingin bertelur. Mereka juga berinteraksi dengan teman-temannya ya. Ada perilaku-perilaku yang memang menjadi bagian dari kehidupan ayam itu. Dan ketika kita memilih sistem cage-free misalnya, salah satu hal yang ingin kita pelajari adalah bagaimana membersihkan atau bagaimana memberikan kesempatan lebih besar kepada ayam untuk melakukan perilaku-perilaku alami tersebut. Tetapi saya ingin menegaskan lagi, cage-free tidak otomatis sama dengan animal welfare yang baik. Ini penting biar kita tidak salah paham. Jangan sampai kita memasang tulisan cage-free gitu misalnya di kandang kita, kemudian kita merasa pekerjaan kita selesai. Tidak, ya. Jadi itu belum tentu, belum semuanya benar. Misalnya ayam memang tidak berada dalam kandang baterai kalau cage-free itu. Tetapi jumlah ayam terlalu padat atau liternya yang terlalu basah misalnya, atau udaranya yang buruk misalnya, sirkulasi udaranya, atau tempat minumnya juga kurang baik, kurang misalnya untuk tempat minumnya. Ayam sakit tidak segera ditanganin misalnya. Kalau seperti itu, apakah cukup hanya karena ayamnya cage-free? Menurut saya tidak. Karena animal welfare bukan label. Animal welfare adalah praktek sehari-hari kita terhadap ayam-ayam kita. Dan justru disinilah peran peternak itu sangat-sangat penting. Peternak harus belajar membaca kondisi ayamnya. Ini menurut saya menarik sekali ya. Karena ayam tidak bisa datang kepada kita lalu mengatakan, "Pak, hari ini saya kepanasan," gitu misalnya. Atau, "Pak, ini liternya basah sekali, Pak." Atau, "Pak, ini air minumnya kurang." Atau misalnya, "Saya sedang stres ini, Pak." Gitu. Jadi tidak bisa ayam itu mengatakan itu kepada kita. Tetapi ayam berkomunikasi melalui apa? Melalui perilakunya. Bagaimana mereka makan misalnya, bagaimana mereka minum misalnya, bagaimana mereka itu dengan teman-temannya misalnya, bagaimana mereka itu menyebar di kandang kita, bagaimana juga suara-suara ayam yang ditampilkan atau diperagakan oleh ayam itu. Dan begitu juga bagaimana dengan bulu-bulunya.
Bagaimana juga dengan kotorannya, ya. Jadi kita juga harus melihat kotorannya itu seperti apa, ya. Bagaimana mereka beristirahat. Peternak yang setiap hari masuk kandang lama-lama akan mempunyai kepekaan terhadap hal-hal seperti yang di atas tadi. Dan menurut saya inilah salah satu skill peternak yang tidak bisa digantikan dengan angka atau data penting atau teknologi penting. Tetapi, nah ini yang penting juga, mata peternak itu sangat-sangat penting ketika kita masuk ke kandang ayam dan memonitor setiap hari ayam kita. Maka keluhan-keluhan yang saya sampaikan di atas akan kita rasakan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, kalau terlalu memperhatikan kesejahteraan ayam, apakah peternak masih bisa untung? Nah, ini justru pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ya, karena saya tidak ingin Rumah Hijau Academy misalnya hanya berbicara masalah idealisme. Oh, kita harus mensejahterakan ayam, animal welfare atau kesejahteraan. Peternak harus sejahtera. Kalau sebuah sistem membuat ayam itu nyaman itu seperti apa? Tetapi peternaknya itu bangkrut atau peternaknya tidak sejahtera. Siapa yang akan melanjutkan sistem ini? Jadi ini sulit. Sulit karena itu menurut saya kita harus mencari titik temu. Ayamnya boleh sehat, ayamnya juga produksi telurnya juga baik, ya. Terus biaya operasionalnya terkendali, peternak juga mendapatkan keuntungan. Dan ini yang terpenting adalah lingkungan di sekitarnya juga tetap terjaga. Itulah tantangannya, Itulah tantangan yang terbesar ketika kita berbicara masalah animal welfare. Dan disinilah sebenarnya peternakan menjadi menarik. Ketika misalnya ketika tidak hanya mengejar produksi sebanyak-banyaknya, kita mencari produksi yang sehat dan berkelanjutan. Jadi ada perbedaan besar di sana, karena ketika kita tidak memelihara ayam hanya 1 atau 2 hari, kita memeliharanya dalam sebuah siklus produksi yang panjang. Jadi kita ini memelihara ayam ini bukan sekali, 2 kali, atau 1 hari ini atau besok. Tapi ini panjang sekali. Maka kondisi ayam hari ini akan mempengaruhi perjalanan kita berikutnya. Jadi bagi konsumen, pemahaman ini juga penting ketika membeli telur. Biasanya ketika hanya melihat produksi akhirnya, kita melihat cangkangnya aja, ya. Mungkin kita melihat warnanya, warna dari cangkang kita, terus ukurannya, terus warna kuningnya dari sari telurnya, terus lihat harganya, kemudian selesai. Padahal ada cerita panjang sebelum telur itu sampai ke tangan mereka. Ada ayam yang menghasilkan telur tersebut, terus ada pakannya yang diracik sendiri misalnya, ada kandang dengan konsep yang saya sampaikan misalnya cage free atau apa saja, ya. Ada peternak, ada juga manajemen kesehatan yang diterapkan oleh peternak itu, ada lingkungan di sekitar kandang yang menghasilkan telur itu. Jadi ada proses setiap hari. Jadi ketika kita berbicara mengenai pangan berkualitas, menurut saya kita juga perlu mulai memahami bagaimana pangan itu dihasilkan. Nah, itulah kenapa melalui Rumah Hijau Academy ini saya ingin konsumen dan peternak bisa bertemu dalam satu pemahaman
peternak memahami bahwa konsumen semakin ingin mengetahui bagaimana produknya dihasilkan, dan konsumen juga memahami bahwa menghasilkan telur berkualitas tidak sesederhana membeli ayam, memberi pakan, ya, terus kemudian mengambil telurnya. Tidak sesederhana itu. Ada biaya di sana, ya. Terus ada resiko bagi peternak yang memelihara ayam itu, dan kemungkinan ayam itu tidak bertelur misalnya. Terus ada pengetahuan dari peternak itu, dan ada tanggung jawab dari peternak itu terhadap ayam-ayamnya. Kalau keduanya saling memahami, menurut saya kita bisa membangun sistem pangan yang lebih sehat. Dan untuk teman-teman peternak muda, ini peternak-peternak yang muda-muda ya, ada satu hal yang ingin saya sharing. Jangan hanya belajar bagaimana membuat ayam itu bertelur. Belajarlah juga bagaimana kita sebagai peternak memahami ayam-ayam kita. Karena ketika kita memahami ayam kita mulai memperhatikan hal-hal yang kecil. Kenapa ayam kita berkumpul di suatu sudut misalnya? Kenapa konsumsi airnya itu berubah lebih banyak, atau mereka tidak mau minum misalnya? Kenapa mereka tidak mau menggunakan tempat bertelurnya, atau tempatnya mereka tidak menyukai tengkerannya atau angkringannya? Kenapa literannya itu misalnya cepat basah? Kenapa bulunya itu berubah, ya, berubah? Terus kenapa mereka itu mematuk-matuk temannya? Kenapa perilakunya itu berbeda dengan yang lainnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membuat kita berkembang menjadi peternak. Bukan hanya orang yang mempunyai ayam. Jadi saya sendiri juga di Rumah Hijau, yaitu di peternakan kami, peternakan ayam gembira, juga masih terus belajar. Dan saya rasa selama kita masih beternak, proses belajar itu tidak akan pernah selesai. Karena kondisi itu akan terus berubah. Cuaca juga berubah, harga pakan juga berubah, teknologi juga berubah, dan pasar pun juga ikut berubah. Makanya fluktuasi pasar untuk harga pakan, harga telur itu sangat berubah. Dan ilmu pengetahuan juga terus berkembang, dan kita terus belajar, sharing bersama. Jadi tidak ada yang baku hari ini. Jadi kita harus terus terbuka terhadap cara-cara yang mungkin lebih baik. Jadi mulai hari ini ketika masuk ke kandang ayam kita, cobalah lakukan satu hal sederhana. Sebelum melihat tempat telurnya, jadi lihat ayamnya dulu. Kondisinya seperti apa. Jadi kita diam sebentar, lihat, perhatikan apakah mereka aktif, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka makan misalnya, bagaimana mereka atau kondisi kandang kita seperti apa, terus air minumnya apakah kira-kira sedang mereka sampaikan kepada kita. Karena terkadang masalah di peternakan sebenarnya sudah memberikan tanda. Hanya saja kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk melihat angka sampai lupa melihat ayamnya, ya. Jadi kita mungkin lihat telurnya, oh ternyata telurnya kok kurang, seharusnya banyak gitu. Jadi sampai lupa kita melihat ayam-ayam kita. Jadi animal welfare bagi saya bukan sekedar istilah, bukan sekedar sertifikasi, dan bukan sekedar tren. Ini adalah perubahan cara berpikir kita terhadap ayam yang kita pelihara.
Jadi dari berapa banyak telur yang bisa diberikan ayam kita kepada kita, menjadi bagaimana saya merawat ayam dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya ayamnya lebih sehat, usaha saya juga akan sehat, dan konsumen juga mendapatkan produk yang lebih baik. Karena pada akhirnya kita ingin membangun peternakan di mana ayamnya sehat, peternaknya juga sejahtera. Jadi sebelum kita berbicara masalah animal welfare, kita juga harus berbicara tentang kesejahteraan peternaknya atau human welfare. Masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas, terus peternak lingkungan juga tetap terjaga. Itulah yang harus kita pelajari. Jadi di Rumah Hijau Academy ini selalu sharing tentang ilmu-ilmu seperti itu. Jadi saya berharap sekali teman-teman selalu mengikuti channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe dan memberikan like atau share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi peternak-peternak muda, dan saya sangat mengharapkan komen di bawah untuk kita berinteraksi antara saya sebagai Rumah Hijau Academy, begitu juga dengan peternak-peternak muda. Konten apa yang bisa nanti kita kita tampilkan sehingga memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Baik, itu aja dari saya untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye for now. See you.